untuk kita berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan boleh bersama-sama dengan kita dalam kegiatan hari ini. Saya minta salah satu teman kita, apa yang mau berdoa? Bang. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus baik, terima kasih atas sudah kami dan masih mengikuti di sekolah. Sekarang Tuhan kami anak-anakmu hendak menunjukkan Tuhan di dalam kami. Sebab dan beri kami kekuatan, kebenaran, kemudian yang soleh dan baik Tuhan. Ya Tuhan, beri kami kami, dan beri kami kesehatan, kekuatan, agar kami dan baik. Yang dapat disingkat dengan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman kita yang sudah berdoa. Kita dalam doa. Sebelum itu mari kita bangkit berdiri untuk menyanyi sebuah lagu Garuda Pancasila, lagu nasional. Jadi kita lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan bukan itu nasionalisme kita. Oke, kita mulai. Semua siap? Siap. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Oke. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, Ibu akan mengambil absen. Semua perhatikan. American, Ada Ibu? Christian, Ada Ibu? Renada, Ada Ibu? Elizabeth, Ada Ibu? Gladys, Ada Ibu? Elsade, Ada Ibu? Eric, Ada Ibu? Ferdinand, Ada Ibu? Manida, Ada Ibu? Maya Susanti, Ada Ibu? Mehilda, Ada Ibu? Nabila, Ada Ibu? Nicolara, Ada Ibu? Anatolama, Ada Ibu? Immanuel. Ada Ibu? Semua hadir? Hadir Ibu. Terima kasih karena semua sudah siap untuk kita mengikuti akan kegiatan kita pada hari ini. Oke, Ibu akan menyampaikan akan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Semua lihat di depan. Setelah mengamati video pembelajaran dengan bimbingan guru tentang sistem peredaran darah, peserta didik mampu menentukan organ-organ peredaran darah pada manusia dengan cepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa perbedaan sistem peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Jadi, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, harus kita secara bersama-sama untuk bisa aktif dalam mengikuti kegiatan dan apa yang disampaikan oleh yang harus kita capai secara bersama-sama pada hari ini. Anak-anak sekalian, dalam kegiatan ini tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah mengikuti video pembelajaran, kita perlu melihat, kita perlu mengetahui. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan akan pembelajaran yang berkaitan dengan video
kita akan ikuti itu organ-organ peredaran darah pada manusia. Apa anak-anak? Organ-organ peredaran darah pada manusia. Ya, organ-organ peredaran darah pada manusia. Organ-organ peredaran darah manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama Jantung, pembuluh darah. ya, perhatikan di depan. Ibu akan tayangkan video sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan kucing. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh,
kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Ya, video yang ibu tayangkan tadi. Coba. Itu berkaitan dengan peredaran darah. Coba siapa yang tahu? Atau siapa yang bisa menjelaskan? Tadi sesuai video yang ditayangkan tadi itu ada organ-organ tubuh yang berfungsi dan fungsinya masing-masing itu sudah termuat di video tadi. Coba. Ada berapa? Tiga. Ada berapa organ tubuh yang berfungsi? Sesuai video yang kita lihat tadi itu berapa? Tiga bagian. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Jantung. Jantung itu berfungsi untuk apa tadi? Mengudara tubuh. Ya, pintar. Yang kedua, pembuluh darah berfungsi untuk apa? Menyalurkan darah. Ya. Yang ketiga apa? Darah berfungsi untuk Membawa oksigen. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sekalian, jantung terdiri dari berapa bagian? 4 bagian. Coba sebutkan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya, dengan fungsinya masing-masing. Baik, anak-anak, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Apa anak-anak? Pembuluh darah, mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas berapa bagian? 3 Tiga bagian. Yang pertama apa? Pembuluh atau arteri. Yang kedua? Pembuluh paling atau vena. Yang ketiga? Pembuluh kapiler. Ya. Jadi pembuluh nadi atau arteri satu letaknya di bagian dalam tubuh. Yang kedua, pembuluh balik atau vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit atau tampak kebiruan. Yang berikut kita pembuluh nadi yang berikut. Di dinding pembuluh tebal kuat dan elastis. Yang kedua, mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang berikut hanya memiliki katup pada jantung. Pembuluh balik yang pertama letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit atau tampak kebiru-biruan. Yang kedua, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, mengalirkan darah menuju ke jantung.
Sudah lihat semua apa yang Ibu bacakan tadi? Sudah, Ibu. Sudah lihat semua anak-anak? Sudah, Ibu. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Coba anak-anak memperhatikan di depan. Peredaran darah besar, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Bilik kiri, aorta ke seluruh tubuh. Coba anak-anak lihat di depan. Yang berikut, peredaran darah kecil. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi dua, eritrosit dan leukosit. Trombosit itu terbagi tiga. Berikut ini beberapa fungsi darah. Plasma darah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dari sekian yang Ibu tanyakan tadi tentang organ tubuh lalu peredaran darah ke seluruh tubuh kita, sekarang anak-anak kita memulai dengan bekerja kelompok. Anak-anak, Ibu sudah membagikan TKPD. Kelompok ini saya beri nama kelompok mawar. Kelompok ini saya beri nama kelompok melati. Kelompok apa? Melati. Kalau di sini kelompok apa? Mawar. Ayo, silakan. Baik. Masing-masing perhatikan itu pertanyaan yang ada dalam RKPD.
temanmu. Ayo. Siapa tadi? Yang lain perhatikannya. Kalau temannya sementara membacakan hasil kerja kelompoknya. Organ-organ peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Ketiga komponen ini memiliki perannya masing-masing dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika aliran darah terganggu, organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatkan terjadinya beberapa penyakit. Perbedaan peredaran darah kecil dan besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai ketika jantung memompa darah yang menyusulkan karbon dioksida ke paru-paru. Ya. Kenapa yang dulu ini? Coba. Apa yang disampaikan oleh temanmu atau kelompok mawar tadi? Kelompok ini silakan menanggapi penyampaian daripada kelompok Melat. Silakan. Silakan. Ayo. Bagaimana sistem peredaran darah mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Darah yang telah diedarkan di seluruh tubuh tidak lagi mengganggu oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dari dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Apakah jawaban pasti ya? Ya. Berikut siapa lagi yang benar? Ya, silakan. Apakah yang harus dilakukan supaya organ peredaran darah tidak mengalami gangguan? Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah: 1. Menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan gula. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan fisik dengan berolahraga menjadikan otot-otot tubuh semakin kuat. 3. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ peredaran darah
salah satu sisi mata atau bahkan keduanya, penyumbatan penuh menyebabkan stroke. Apakah jawaban kami pas, Nabila? Pas. Bagaimana? Sudah pas? Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok. Di sini kelompok berat. Bangun. Di sini siap bertanya. Ya, siap bertanya kepada kelompokmu. Kepada kelompok. Organ peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Ketiga komponen ini memiliki peran masing-masing dalam mengadukan dalam keseluruhan tubuh. Jika aliran darah terganggu, organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatnya terjadinya beberapa penyakit. Tulisnya perbedaan peredaran darah kecil dan besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai ketika jantung memompa darah yang menyiasatkan karbon dioksida ke paru-paru. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Bagaimana sistem peredaran darah mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel-sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengamankan sisa proses metabolisme merupakan karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga. Akan jaga kami pas, Nabila? Pas. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Apa yang terjadi jika aliran darah lancar? Aliran darah yang lancar membuat sel-sel tubuh bekerja secara normal dan menandakan tubuh Anda yang sehat. Jika disirkulasi darah dalam tubuh terganggu, sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Sel dan jaringan tersebut bisa rusak. Apakah jawaban kamu pas, Ina? Pas. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan, guys. Apakah yang harus dilakukan supaya organ peredaran darah tidak mengalami gangguan? Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 1. Hindari makanan yang mengandung banyak garam dan gula. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan diabetes atau tekanan darah tinggi. 2. Melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan fisik dan berolahraga menjadikan otot-otot tubuh makin kuat. 3. Apakah jawaban Krista? Apakah masih ada pertanyaan? Silakan Bunda. Apa saja komponen yang menyusun sistem peredaran darah pada manusia? Mulai dari komponen yang menyusun sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Selain itu, para pembaca juga akan lebih memahami mekanisme peredaran darah dalam tubuh manusia. Apakah jawaban kami pas? Tidak. Pas. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Apa yang terjadi jika arteri mengalami penyebatan? Kehilangan penglihatan sementara. Arteri katakan
Silakan pulang di rumah tetap memperhatikan dan tetap belajar sih apa yang diperoleh hari ini nanti tetap ada dalam otak kita ketika kita melanjutkan sekolah ke depan. Baik, untuk lebih jelas lagi kita akan menonton akan video lagu tentang peredaran darah, dan video ini akan menyanyikan sebuah lagu tentang peredaran darah. Semua perhatikan di depan. Ibu akan menyampaikan tentang organ peredaran darah. Manusia itu terdiri dari 3 macam, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang berikut, jantung berguna atau berfungsi untuk apa? Untuk pembuluh darah berfungsi untuk menyampaikan darah. Yang ketiga, darah berfungsi untuk membawa oksigen ke tubuh. Membawa oksigen ke seluruh tubuh. Terima kasih anak-anak sudah benar-benar memperhatikan akan kegiatan kita atau pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Kiranya apa yang sudah dipelajari dan sudah kita peroleh hari ini, pulangnya kita di rumah kita tetap belajar dan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, coba semua perhatikan di depan dan Ibu kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Yang berikut, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita minta pimpinan Tuhan salah satu orang untuk bangun berdoa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk menjaga kami dari pagi hingga pada saat ini ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami pulang. Mari Tuhan menjaga kami hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selamat ya Tuhan. Tiara yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Dari demikian akan
kegiatan kita hari ini. Selamat siang dan shalom. Shalom. Shalom.